Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang pakai helm, buka helmnya itu. Tadi atau semalam itu tadi pagi telah dikirimkan kepada HP, tak tahu siapa, udah disebar apa belum? Itu silabus dengan materi. Silabusnya saya ambil dari buku kita. Coba kalian buka. Kalau yang sudah bisa membuka ya. Kalau yang belum ya tidak usah. Itu yang di halaman 417. Berarti kalau di foto itu yang ketiga kalau tidak salah. Al-Faslul Khamis, biar kalian tandai. Terbaca, kalau enggak terbaca itu halaman 92 dua kali. Karena agak tidak fokus. Al-Faslul Khamis, Sarhu Ba'dul Al-Qawaid Kulliyah fil Lughatil Islam fil Fiqh Islamiyah. Nah, ini silabusnya silabus yang pertama, al-umur bi maqasidiha. Silabus yang kedua, topik yang kedua, al-ibrah fil uqud al-maqasid wal ma'ani lalil alfaz wal mabani. Inilah sampai ke bawah. Nanti kita pilih. Itu tidak akan semua. Di situ banyak sekali. Tapi nanti untuk topik pembahasan kita kuliah tidak akan semua. Nanti akan saya pilih-pilih mana kira-kira yang penting. Karena tidak mungkin semua yang ada di buku saya jelaskan di hadapan kalian. Kemudian bahan ini kalau memang ada buku yang bisa kau cari, baik bahasa Indonesia atau bahasa Arab, alangkah baik. Kalau memang tidak sanggup kau mencarinya, print out semua itu. Kalau memang tidak cukup uang sekaligus, beberapa lembar, halaman pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena nanti kau bisa mengikuti saya dengan saya mengajar dengan bahan ini. Walaupun tidak semua saya baca nanti, saya akan langsung to the point. Saya baca mana yang penting-penting, yang bisa mengikuti maka mengikuti, yang tidak bisa cari bahan dan pemahaman sendiri. Sementara saya berbahasa Indonesia, bukunya berbahasa Arab. Siapa yang pakai helm ini? Sudah saya hidupkan Pak videonya Pak. Ini udah terdengar suara saya kan? Jelas? Dengar Pak, dengar. Udah Pak. Jelas, alhamdulillah. Jelas, sudah Pak. Bisa dilihat, sudah bisa paham apa yang saya maksud? Paham Pak. Baik, ini pertemuan kita yang pertama apa yang kedua? Kedua. Pertemuan pertama Pak. Kedua. Pertama di mobil kemarin Pak. Pertama. Yang pertamanya tidak masuk Pak. Yang pertama Bapak di mobil Pak. Tunggu, satu-satu bicara. Kosma atau wakil Kosma? Apa? Saya Pak. Saya sudah pernah mengajar? Kalau pernah mengajarnya belum Pak. Karena kami kemarin mencari nomor Bapak tidak dapat, minta ke jurusan juga nggak dikirim-kirim. Jadi baru kemarin beberapa hari lalu dapat nomor Bapak. Oke. Jadi baru ini kita jumpa. Pak. Kalian sudah pernah jumpa Pak, dengan semester sebelumnya? Belum Pak, belum pernah Pak. Berarti belum kenal dengan saya, makanya nggak ada HP saya. Belum Pak. Kemarin bukannya ini, bukan yang di mobil itu Bapak ini. Iya, maaf ya. Di mobil mana? Yang Bapak lagi jalan-jalan Pak. Jalan. Yang ke makam. Tunggu dulu, saya yang di mobil, di belakang saya mobil. Iya. Ya, Pak. Berarti udah masuk saya. Yang Bapak lagi di Masjid Raya Pak. Udah Pak, sekali itu Pak. Itu yang pertama. Saya lagi di mana? Lagi di mobil Pak, yang lagi di Masjid Raya Pak. Itu pertemuan Bapak. Oh, lagi jalannya di dalam mobil. Iya. Oke, baiklah. Iya, Pak. Berarti kita udah kenal lah kalian dengan saya. Kan kita perkenalan. Iya kan? Iya Pak, ini perkenalan sudah Pak. Jadi saya ingin mengatakan mata kuliah kita ini adalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Apa beda qawaid fiqhiyah dengan qawaid usuliyah? Qawaid usul dalam arti usul semua kerangka. Membandingkan qawaidul fiqhiyah adalah dengan qawaid usulul fiqhiyah.
Jangan bertanya, tadi ada lokal A bertanya kepada saya, qawaid fiqhiyah, apa bedanya dengan qawaid usul? Qawaid usul itu, kalau kau bertanya kepada orang Kristen di Lebanon, usul apa kata dia? Dia akan nanya usul. Usulnya usul apa? Usul banyak. Kalau kau tanya qawaid fiqhiyah kepada orang Kristen di Abbasiyah di Kairo, mereka juga punya. Karena mereka berbahasa Arab. Harus diikat, dikunci di belakang dengan Islamiyah. Jadi fikhiyatul Islamiyah. Fikih itu undang-undang. Jadi kalau Kristen, fikhiyat, qawaidul fikhiyatul Masihiyah. Itu di gereja. Gerejanya bukan di Tarutung. Kalau di Tarutung, bah, iya kita deh. Undang-undang deh, kata dia kan. Segala yang berkaki 4 dimakan semua itu, katanya. Itu gereja yang ada di Tarutung. Tapi kalau gereja yang ada di Mesir, Mesir 35% Kristen. Dari seluruh penduduk lebih kurang 100 juta. Ya, bisa kau bayangkan banyaknya mereka itu. Dan mereka berbahasa Arab dan berserban. Mereka pakai serban, pakai baju jubah. Saya sudah pernah cerita, tak tahu entah sama kalian. Waktu saya di Kairo, masih baru-baru. Assalamualaikum saya bilang, saya mau minum asir apa bahasa Indonesia? Aduh, lupa saya bahasa Indonesia itulah saking lamanya saya di luar negeri. Jus mangga, asir ain sod iya ro, asir mangga. Kam saya akhi, saya bilang berapa satu gelas? Dia bilang khamsa milim ya akhi. Asrab wahid. Satu wahid saya bilang. Dikasih saya satu. Dia pakai serban, pakai lobe, pakai jubah yang bikinnya itu. Tiba-tiba datang anaknya yang kecil umur 7 tahun. Ya baba, hat pulus ya baba. Dikasihnya 1 milim. Macam kita 1000 perak lah. Baru masuk anaknya itu ke dalam rumah, tersingkaplah pintu yang ada tirenya. Nampak saya di dalam ada patung Bunda Maria. Bunda Maria. Itu kalau kalian jumpa di jalan di Medan, Bayo yang jual jus mangga tadi, kau cium tangannya. Macam ulama besar kau tengok. Dari Mesir. Dan dia orang Arab. Tapi dia Kristen. Itulah maka segala sesuatunya harus kau kunci dengan Islamiyah. Al-Fiqhul Islamiyah. Jadi kita sekarang coba kau pahami dulu biar kau tahu apa itu usul fikih, apa itu fikih sudah saya jelaskan. Jadi fikih undang-undangnya, usul fikih penerapannya kepada manusia. Aborsi haram. Aborsi haram. Iya, jangan coba-coba istri kau atau pelacur kau atau orang yang kau setubuhi untuk membunuh namanya. Jadi hukumnya apabila sudah bernyawa diaborsi maka kau dihukum mati. Kisos, membunuh, qatlun nas bil amdin. Muncul sekarang teknologi yang tidak ada terjadi di zaman Nabi. Mulailah teknologi medis mengetahui bahwasanya wanita itu ada yang memiliki kanker darah. Kanker darah itu apabila partus melahirkan mati. Maka hati-hati kau, baik yang perempuan terhadap diri kau, baik yang laki-laki memilih calon istri. Jangan pula kau pilih yang berpenyakitan seperti kanker darah, hamil, melahirkan. Sepupu istri saya, rumahnya di sebelah Galon, Kampung Baru. Margana Sution, ayahnya muhaddis, pedagang di pasar ikan lama. Dia baru selesai doktor di Fakultas Kedokteran UISU. Sudah koas. Hamil. Waktu koas sudah besar hamil. Sudah mulai membesar. Setelah dia dokter ya, setelah menjelang 7 atau 8 bulan baru ketahuan kalau dia kanker darah. Partus. Meninggal. Memang putusan medis itu kelihatannya agak meyakinkan setiap yang itu. Kalau kondisinya seperti ini, berumah tangga kau semua wanita, kanker darah dia, hamil 2 bulan, dibiarkankah dia mati melahirkan atau digugurkan? Jawabannya wajib digugurkan. Sementara kaidah mengatakan
apa? Aborsi haram. Itu fikih. Haram aborsi secara umum. Tetapi melihat kondisi manusia yang hamil tersebut, ada kalanya wajib digugurkan. Atau balik. Inilah usul fikih. Inilah usul fikih. Membahas yang seperti ini. Paham ya? Alhamdulillah. Iya. Paten lah kalau paham kau. Saya pula macam guru sanawiyah yang pula saya. Sederhana aja yang pula pikiran saya. Ya. Cuma satu yang saya banggakan. Coba kau nengok NIP saya 92. PNS dosen. Sekarang 2020. Udah berapa tahun itu saya mengajar manusia? 28 tahun, Pak. Ya udah banyak lah tahun itu ya. Umur kau berapa? Kalian berapa? Ada yang di atas 28? 19 masih Ada, Pak. Pak. 19-20, Pak. Lebih tua dari kau saya udah mengajar. Itu aja yang saya banggakan. Kalau ilmu saya sama aja dengan guru mutawasid, guru sanawiyah kau. Tahu sepolah apa kali kau sama saya tak berada ya. Cuma pengalaman. Kalau pengalaman sombong saya sama kau. Udah banyak kotoran saya di banyak negara. Kau baru di kampung kau, di Medan, di Spiongot. Paling hanya itu perapat, tempat-tempat rekreasi. Kalau saya udah banyak negara. Ya, itu aja. Kalau dari situ kau tahu, ya agak banyak lah saya tahu dari kau. Baik, itu kira-kira kaidah kau sudah paham. Apabila diucapkan, orang akan paham. Aborsi haram, titik. Paham kau? Paham. Aborsi itu apa? Ada yang hamil. Ya. Hamil itu ada berapa macam? 9 bulan. Segumpal darah, setitik darah, segumpal daging, berbentuk macam manusia, baru berjasad sempurna, baru dihembuskan ruh. Baru bernapas, anak umur 5 bulan lebih. Baru hidup, baru bertumbuh, tangan semua sempurna. Baru utuh, baru dikeluarkan. Jadilah kau manusia. Ya, maka jangan kau bunuh mak kau. Seperti yang ada di televisi. Maknya dibunuh. Gara-gara nggak dikasih duit, nggak dikasih harta. Dibunuhnya maknya. Nggak ada maknya itu nggak lahir dia. Singa aja nggak mau bunuh maknya. Coba kau dekati singa. Ada anaknya, ada maknya. Bunuh maknya. Kalau nggak dikejarnya kau. Tahu salah harimau. Angsa saja lah. Ada anaknya kecil. Tangkap. Tangkap anak angsa. Kalau berani kau. Biru paha kau nanti digigit maknya. Terbang angsa. Terbang. Tap katanya ke paha saya waktu saya kecil. Di Yuki Simpang Raya. Yuki Simpang Raya itu masih rumah apotek Wahid. Tetangga saya. Saya sebelahnya rumah saya. Saya main-main ke situ. Belum ngerti saya angsa. Di rumah saya nggak ada ayam. Dia melihara angsa. Rupanya baru beranak. Saya tangkap anaknya itu. Gemes sekali saya. Ya, masih kecil lah pula. Masih SD kelas 1. SD kelas 1 kalau tidak salah. Atau kelas 2. Terbang induknya jarak jauh. Tapi nggak terangkat. Saya gedebok. Katanya pak saya. Lengket. Lehernya saya tarik nggak lepas. Biru pak saya. Syukurlah saya orang kota. Kalau sempat orang kampung udah diopname mungkin itu. Baik, itulah namanya kaidah. Jadi banyak sekali kaidah yang harus kau tahu. Kaidah preman lah dulu. Kalau saya lewat di kedai kopi, kau panggil saya. Mahmud, sini kau dulu, kau bilang. Ada apa? Ayo pak, ayo Mahmud, duduk, kata dia. Dipanggilkannya minuman. Kasih kopi dingin sama kawannya, kata kau. Datang kopi dingin, saya minum. Saya mau nanya, kaidah preman, siapa yang bayar itu? Kopi yang saya minum tadi. Pas mah? Yang ngajak itu Pak yang bayar. Yang ngajak. Itu kaidah preman. Kota Medan ini udah tahu semua itu. Kalau kau ajak kawan kau makan, kau yang bayar.
Udah tahu ya? Iya, Tahu betul iya, Pak. betul, betul, Udah betul. tahu. Itu namanya kaidah. Tapi kalau ada yang tak tahu, wah udah gawat juga itu kawan tuh ya. Orang kampung betul itu. Di kampung begitu. Nah, kembali kita ke Islam. Di zaman sahabat, adakah diatur